Baru beberapa tahun belakangan ini kita merasakan sedikit lega oleh chain effect dan bad effect yang dikeluarkan oleh virus corona atau COVID-19 yang menyerang semua lini di masyarakat, baik itu sektor kehidupan, sektor kesehatan, sektor perekonomian, dan sektor-sektor yang menunjang kinerja kepemerintahan. Karena tentunya saat orang work from home atau work from anywhere itu sebenarnya tidak cukup efektif dalam menunjang kinerja pegawai di beberapa instansi-instansi tertentu. Ya, seperti yang kita ketahui, kehidupan perekonomian masyarakat itu terpukul cukup keras karena adanya pandemi yang lumayan berdampak serius pada kehidupan kita bermasyarakat. Nah, bahkan sekarang ini pun kita masih dalam tahap recovery dari after effect yang dihasilkan oleh COVID-19. Dan mungkin sebagian dari kita juga masih merasakan efek yang berkelanjutan atau makin terpuruk setelah adanya pandemi beberapa tahun belakangan ini. Ya mungkin karena perekonomian kita atau anda-anda semua belum pulih sepenuhnya, atau mungkin makin rugi, makin terpuruk karena penjualan, atau mungkin bisa dibilang sistem penjualan atau sistem marketing di saat pra-COVID dengan after COVID itu sangat berbeda. Apalagi penjualan online juga sudah sangat meningkat setelah era COVID. Jadi mungkin orang-orang yang menggantungkan hidupnya di penjualan secara offline itu masih dan makin terpuruk setelah adanya COVID. Ya banyak juga ya dari kita yang kehilangan tulang punggung keluarga karena COVID-19. Nah, berselang hanya sekitar 5 atau 6 tahunan, sekarang sudah hype kembali, sudah viral kembali sebuah virus jenis baru yang menggemparkan semua orang di seluruh dunia. Ya, itu virusnya bernama HMPV. Mungkin ya, bagi kalangan awam, virus HMPV ini mungkin baru santer terdengar di telinga kita namanya karena ya kasus akhir-akhir ini. Namun sebenarnya HMPV ini sudah ada sejak tahun 2001, sudah teridentifikasi menjangkiti atau menginfeksi orang di awal tahun 2000-an seperti itu. Nah, HMPV atau Human Metapneumovirus sebenarnya ya bak pinang dibelah dua dengan COVID-19, coronavirus disease, yaitu sebenarnya outbreak-nya itu sama-sama dimulai dari China. Nah, mungkin belum banyak yang tahu bahwa beberapa anggota parlemen di Amerika Serikat itu sudah membongkar bahwa kasus virus COVID-19 ini sebenarnya adalah sebuah kasus leak atau kebocoran virus dari sebuah lab yang berasal dari China atau Wuhan. Nah, anggota parlemen tersebut mengatakan bahwa memang terjadi kebocoran di sebuah lab penelitian yang saat itu tengah meneliti berbagai macam virus yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita mungkin bertanya-tanya, akankah HMPV ini akan jauh lebih mengerikan lagi efeknya daripada COVID-19 seperti itu? Apakah HMPV lebih berbahaya, atau mungkin simptomsnya akan jauh lebih menyakitkan lagi? Apakah mortality rate-nya akan jauh lebih tinggi lagi daripada virus corona seperti itu? Assalamualaikum, yo, what's up critizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Ataukah HMPV ini hanyalah sebuah pengalihan isu dari isu-isu geopolitikal yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini, yang mana tentunya Amerika Serikat serta China, Rusia, dan lain-lain itu ikut serta dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam peperangan yang terjadi di Timur Tengah seperti itu. Ya tentu saja negara-negara superpower tersebut mensuplai senjata, mensuplai logistik, mensuplai perbekalan, dan lain-lain. Ya seperti yang kita ketahui, isu-isu di Palestina yang saat ini makin hari makin menyedihkan, makin hari makin memprihatinkan, itu mungkin juga tidak lepas pula dari penyensoran berita-berita yang membahas tentang fakta-fakta yang terjadi saat peperangan itu terjadi. Seperti yang kita ketahui, dari isu Palestina Israel sampai isu Syria yang
beberapa hari yang lalu cukup viral karena presidennya dikudeta oleh rezim militan Islam. Ya bisa saja HMPV ini untuk menutupi isu-isu yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Atau bisa juga karena kemarin Donald Trump cukup memberikan sebuah berita yang agak menggemparkan bagi negara-negara selain Amerika tentunya. Karena Donald Trump ingin menaikkan pajak impor secara gila-gilaan. Hal ini juga mungkin menjadi sebuah isu yang menutupi berita tentang kenaikan pajak impor dari Amerika tersebut, agar negara-negara lain tidak terlalu fokus, tidak terlalu takut dan merasa terancam karena barang-barang yang akan diekspor dari Amerika ke seluruh dunia, tarif pajaknya akan dinaikkan secara besar-besaran oleh Donald Trump. Ya sebenarnya bisa-bisa saja kita berpikiran HMPV ini hanya menutup berita-berita yang mungkin akan membuat dunia kacau balau seperti itu, karena pro dan kontranya yang tentunya tidak serta-merta membuat masyarakat menjadi tenang seperti itu. Okay? Ya karena sebelum virus HMPV ini lumayan viral, kita juga mungkin mengetahui bahwa ada yang namanya virus cacar monyet atau penyakit cacar monyet tepat beberapa tahun sebelum HMPV ini hadir seperti itu, dan hasilnya ya tidak terlalu berdampak buruk pada masyarakat seperti itu. Maksudnya tidak menjadi sebuah pandemi baru, tidak menjadi sebuah wabah yang mengancam populasi-populasi tertentu di seluruh dunia seperti itu. Ya apalagi dengan symptoms atau gejala yang ya tidak terlalu berbahaya lah ya. Mungkin bisa dibilang mild atau menengah lah, tidak terlalu membuat mortality rate ketika kita terjangkit atau terinfeksi virus ini bisa menyebabkan kematian seperti itu. Yang mana jika kita memberikan sebuah standar virus akan jadi wabah atau tidak, ya mungkin kita akan mengambil standarnya dari virus COVID-19 seperti itu. Jadi jika HMPV atau cacar monyet ini tidak seluas, pancarannya tidak seluas dan tidak mematikan virus COVID-19, ya berarti itu tidak akan menjadi wabah yang baru, tidak akan menjadi sebuah pandemi yang baru. Gejalanya sendiri ya hanya seperti virus-virus flu, influenza seperti pada umumnya. Gejalanya pun juga ya mungkin demam-demam, batuk. Jika orang-orang tertentu yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah bisa menyebabkan pneumonia dan sebagainya. Tapi ya jika untuk orang-orang biasa ya sebenarnya tidak terlalu mematikan. Nah karena seperti yang saya bilang tadi, kasus virus ini sudah ada sejak tahun 2001. Tapi kan yang patut kita waspadai sebenarnya itu bukan virusnya sendiri, bukan HMPV-nya sendiri, tapi varian atau mutasi dari HMPV ini. Nah, apakah virus HMPV yang sedang viral di Cina ini memiliki varian atau mutasi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan HMPV yang terjadi di tahun 2001? Nah, itulah sebenarnya yang perlu ditekankan untuk kita waspadai di kedepan harinya seperti itu. Ya jika kita melihat berita-berita yang saat ini sedang beredar di berbagai media sosial, virus ini memang sebenarnya tidak cukup berbahaya untuk ditakuti. Namun ya sebenarnya virus ini sedang diteliti lebih lanjut lagi oleh saintis di China, dan mereka mungkin sedang menganalisa apakah virus ini bisa bermutasi atau mungkin memiliki varian lain, yang mana saat ini banyak sekali rumah sakit di China itu sedang overload ya, sedang cukup kewalahan menghadapi banyak sekali pasien yang terjangkit terinfeksi oleh virus HMPV ini, yang di sana di China sudah menjadi wabah yang cukup serius seperti itu. Nah, apakah virus HMPV ini akan jadi virus yang jauh lebih mengerikan lagi dibandingkan COVID, atau mungkin ya mortality rate-nya atau efek yang menyebabkan kematian dari virus ini tidaklah setinggi COVID-19. Ya kita sama-sama tunggu saja bagaimana kelanjutan dari identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh berbagai lembaga kesehatan di China. Semoga saja tidak lebih buruk daripada COVID-19 tentunya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi efek samping atau efek negatif yang akan disebabkan oleh HMPV ini di beberapa tahun ke depan mungkin? Akankah virus HMPV ini akan menjadi sebuah wabah yang lebih berbahaya, akan menjadi pandemi yang lebih besar lagi dibandingkan dengan COVID-19 di abad 21 ini? Ya, we never know.
yang kita dapat lakukan ya hanyalah berdoa seperti itu ya. Tentu saja semuanya tidak akan selesai dengan sekedar doa saja. Ya kita harus realistis juga dalam menghadapi berbagai macam dinamika yang terjadi di dunia ini seperti itu. Ya tindakan preventif yang sangat efektif dalam menangkal berbagai macam virus itu adalah sebenarnya kita harus menjaga kesehatan kita, mulai dari makanan yang sehat, mengonsumsi makanan yang bergizi tinggi, yang tidak terlalu memiliki berbagai macam zat-zat aditif, zat-zat tambahan kimiawi dalam makanan tersebut. Ya kita harus makan makanan yang se-real mungkin, seorganik mungkin seperti itu. Ya mungkin kita boleh makan makanan yang tidak sehat, ya mungkin sekitar 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, ya oke lah. Tapi di saat regulernya kita harus makan makanan yang sehat tentunya. Kemudian tidak lupa pula kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara berolahraga, dengan cara berjemur agar kita mendapatkan vitamin D yang dapat menangkal semua jenis virus, semua jenis infeksi. Kemudian kita harus mengurangi gula agar agar tingkat inflamasi di tubuh kita itu semakin rendah seperti itu. Tidak terjadi inflamasi baru yang membuat imun tubuh kita menjadi lemah seperti itu. Dan mungkin kita juga bisa selalu untuk memakai masker ketika kita berada di kerumunan yang menurut kita akan memberikan dampak negatif pada tubuh kita seperti itu. Atau mungkin jika kita sedang tidak enak badan, kita juga bisa memakai masker keluar rumah seperti itu, agar kita tidak terinfeksi virus-virus yang membuat tubuh kita semakin lemah. Nah sebenarnya ya, jika imunitas komunal sudah baik, sudah bagus, jika orang-orang Indonesia di sekitar kita atau di lingkungan kita sudah paham dan sadar akan pentingnya kesehatan, akan pentingnya menjaga kesehatan, maka herd immunity pun untuk berbagai macam wabah, berbagai macam pandemik, seperti apapun, seberbahaya apapun, langkah preventifnya dan langkah untuk menangkal wabah tersebut juga akan menjadi semakin mudah, dan penyebarannya pun dalam sebuah populasi akan dapat ditekan seminimal mungkin dengan korban sedikit mungkin seperti itu. Dan efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh virus tersebut, oleh wabah tersebut dapat ditekan secara signifikan. Ya sebenarnya kita juga tidak perlu terlalu overreacting atau terlalu takut, karena jika kita melihat timeline dari wabah-wabah besar yang terjadi di dunia ini dari ratusan tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, siklusnya puluhan hingga ratusan tahun per pandemi besar seperti itu. Jadi ya kemungkinannya HMPV ini tidak akan menjadi sebuah pandemi yang jauh lebih besar lagi daripada COVID-19. Itu kemungkinan menurut saya ya sebenarnya tidak bisa dianggap seperti itu juga, karena beberapa tahun kebelakangan kita juga dihebohkan dengan virus flu burung, virus flu babi, dan itu juga tidak, jangka waktunya juga bukanlah ratusan tahun tapi hanya puluhan tahun saja. Dan mungkin juga HMPV ini akan menjadi sebuah pandemi yang lebih menakutkan lagi, dan mungkin juga tidak. Iya, kita tidak tahu. Jadi mari kita berharap saja HMPV ini tidak akan menjadi sebuah pandemi yang jauh lebih menakutkan lagi daripada COVID-19. Walaupun kemungkinan tersebut akan ada, masih ada. Kita harus tetap waspada saja, tetap menjaga kesehatan, dan tetap update-nya dengan berita-berita tentang HMPV ini di kedepan harinya, karena virus ini juga sedang diteliti sebetulnya. Mari kita berdoa saja. So I'm Lee, stay smart, stay healthy, keep your critical thinking sharp. Bye bye.